Hah? Entong. Cedok. Entong, atau entong. Bahasa Indonesianya entong apa? Centong, waduh itu ya. Entong, centong, ini bahasa Indonesianya apa? Suatu alat untuk mengambil nasi dowo men. Ya, enggak ada bahasa Indonesianya mungkin dia. Mungkin bahasa Jawa diadopsi jadi bahasa Indonesia. Ya saat ini yang satu entong centong itu. Bukan, tapi satu bakul, satu ceting. Indonesianya apa lagi itu? Tempat untuk nampung nasi. Kepanjangan lah lagi. Bahasa Jawa kan enak, sak ceting gitu ya. Sak wakul gitu ya. Udah, dikasih yang banyak. Itu baru Anda kepada saya. Atau Anda kepada temannya. Anda kepada sahabatnya. Kita kepada orang yang kita hormati, orang yang kita sayangi karena senang disuguhi ngucap terima kasih. Ngasih tambahannya itu banyak. Lah kira-kira kalau Allah itu bilang kalau kamu syukur mesti tak tambahi. Kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. Kira-kira Allah kalau ngasih tambahan itu titik apa unlimited? Dikit atau gimana ya? Angel nyebut angkanya. Dikit atau enggak ada ukurannya? Enggak ada angka yang bisa digunakan untuk mengukur tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu nikmat kalau disyukuri. Padahal orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang soleh itu, syukurnya itu enggak pernah berhenti. Lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra ala ni'amin la astati'u laha hasra fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun illa jaddadat indiyal busyra. Itu katanya Sohibul Haul. Insyaallah hari Sabtu 4 November di Solo ada haul. Termasuk salah satu haul yang terbesar di Indonesia. Itu haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah di Solo. Tanggal 4 haul, 5 subuh itu Maulid Simtud Duror. Sehingga rangkaian haulnya tanggal 3 sore itu rauhah pengajian sore. Kemudian tanggal 4 jam 9 biasanya pagi sampai zuhur itu acara haulnya. Kemudian tanggal 5 hari Ahad subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian baca Maulid Simtud Duror. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang mana beliau ini punya kakak namanya Habib Husain. Kakak beliau adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari dan salah satu gurunya Yai Khalil Al-Bangkalani rahimahumullah. Ini Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu dalam rangkaian qasidah-qasidah yang dicantumkan juga di bagian belakang Maulid Simtud Duror. Itu kalau kita beli yang kitab yang tebel ya Simtud Duror dan qasidah-qasidahnya. Ada qasidah yang diawali dengan lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra. Kata Habib Ali Habsyi rahimahullah, lisanku mengucapkan alhamdulillah sebagai bukti menunjukkan rasa syukur. Jadi mengucapkan alhamdulillah itu bukti syukur gitu. Kalau bahasa kita memamerkan rasa syukur. Iya. Dipamerkan alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan cuma di batin. Gimana perasaanmu? Nasinya enak enggak? Itu kurang jelas ya, kurang jelas. Kalau senang betul kan gimana perasaanmu? I love you so much. Oh itu cinta tenan ya. Gimana masaannya? Enak tenan. Yang denger kan seneng. Makanya kita kalau syukur sama Allah ya tunjukkan. Oh namanya syukur kok hidupnya perengat-perengut. Cemberat, cemberut. Wajahnya besengat, besengut.
Ya, bermuram durja, wajahnya sendu, dilihat oleh orang itu kok serem gitu ya. Seperti orang yang gak punya kenikmatan, gak punya kebahagiaan. Nah kita sebagai hamba Allah itu harus nunjukkan kepada hamba Allah yang lain. Niat nunjukkan ke Allah. Gusti aku seneng loh gitu. Ya Allah I am happy, ya Allah aku bahagia, ya Allah aku senang. Dudono. Allah maha tahu tapi Allah senang kalau kamu pamerkan itu. Ya Allah senang kalau kamu pamerkan. Biar malaikat itu lihat, oh ini hamba ini hidupnya bersyukur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istrimu masak ya ngomong enak, ojo mbok batin. Enak, dibatin toh. Ya istrinya enggak tahu. Ya istrinya enggak tahu. Oh kalau dia cinta enggak butuh pujian-pujian dariku. Betul dia enggak butuh pujian, tapi kalau kamu puji dia senang. Nanti kalau senang kamu dimasakkan lebih enak lagi. Kan begitu. Nah Allah subhanahu wa ta'ala kita butuh kepada Allah. Dan Allah senang kalau dipuji. Allah senang kalau dipuja. Namanya Tuhan yang menciptakan kita semua. Terus kita ngucap Alhamdulillah dengan senang. Ucapan maupun ekspresi wajah. Enggak seperti orang ditanya, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Orang cetoh gitu ya. Alhamdulillah kok merengut gitu ya. Gimana kabarmu? Alhamdulillah. Senang. Saya kalau ingat Alhamdulillah ini satu orang sejagat raya ini yang saya kenal. Yang saya kenal ya manusia kan banyak. Tapi sejagat raya ini sampai hari ini satu orang yang saya kenal ngucap Alhamdulillah itu betul-betul nyentuh hati saya adalah Mbah Mubarid rahimahullah. Mbah Barid almarhum. Mbah Barid itu wajahnya sampai tua renta akhir usia, sumringah. Pripun kabari? Alhamdulillah. Kalau ngucap alhamdulillah itu enggak pernah alhamdulillah. Alhamdulillah sampai menghentakkan badannya itu. Alhamdulillah. Senangnya luar biasa. Nunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Ali Al-Habsyi, lisani bihamdillahi qad a'lanat syukra. Lisanku mengucapkan alhamdulillah, mamerkan rasa syukur. Loh kenapa kok mamerkan rasa syukur? Ala ni'amin la astati'u laha hasra. Karena saya ini dapat nikmat dari Allah Ta'ala yang banyaknya luar biasa yang saya enggak mampu menghitungnya. Jadi ya mestinya ya saya pamer, wah aku seneng gitu, alhamdulillah. Nah, nikmat dari Allah tuh kira-kira banyak atau sedikit? Enggak iso ngitung. Ya Allahnya yang bilang kok. Kamu enggak akan bisa menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu. Enggak bisa ngitung. Yang jadi masalah udah tahu nikmatnya banyak kok enggak bisa bahagia. Kenapa? Ya karena enggak pernah ngitung. Enggak pernah mereteli nikmat-nikmatnya Allah. Enggak pernah menyadari. Enggak pernah disyukuri. Coba kalau disyukuri satu persatu mesti senang. Penglihatan ini alhamdulillah ya Allah. Sampai umur sekian mata masih bisa melihat dengan jelas. Nah yang istri-istri yang matanya rabun ya bersyukur alhamdulillah mataku rabun. Kalau cetoh tambah mumet. Mungkin kita suaminya kurang ganteng gitu ya. Jadi kalau istrinya matanya rabun bersyukur alhamdulillah. Telinga kok pendengarannya jelas, dengar musik enak, orang ngobrol ya bisa dengar dengan jelas, satu persatu. Itu kalau kita syukuri nanti senangnya nambah. Ala ni'amin la astati'u laha hasra. Hasilnya fama sa'atun marrat alayya wa lahdhatun, tidaklah berjalan satu waktu, sa'ah. Sa'ah itu satu waktu yang agak panjang, bukan 1 jam. Memang kalau dalam bahasa Arab sa'ah itu bisa dikatakan jam. Tapi dimaksud di sini bukan 1 jam, sa'ah, waktu yang agak panjang. Ya. Sa'ah aulahdoh atau cuman sekejap, sesaat atau cuman sekejap, sedetik. Illa jaddadat indiyal busyra, melainkan rasa bahagia saya itu bertambah, jadi baru.
illa jaddadat indiyal busyra. Ngaten. Coba ini perlu dibahas enggak ini? Yang baru tuh biasanya menyenangkan atau enggak menyenangkan? Aja mikir sing aneh-aneh. Bu, yang baru tuh biasanya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Oh, jadi kalau suami dapat yang baru ibu senang ya? Ojo mikir aneh-aneh loh ya. Saya bilang jangan mikir aneh-aneh. Suami dapat mobil baru, ibu senang enggak? Suami dapat handphone baru, ibu senang enggak? Suami dapat rumah baru, ibu senang enggak? Suami beli kompor baru, ibu senang enggak? Tuh seneng kan? Jadi kalau suami bawa yang baru, istri tuh. Ojo mikir aneh-aneh. Hati-hati, ini live streaming loh ya. Jangan multi tafsir, ini penafsirannya yang lurus-lurus saja. Jangan nafsir yang aneh-aneh. Jadi sesuatu yang baru, fresh, itu menyenangkan. Contoh, ada 2 jus. Yang satu jus sudah 7 jam, yang satu jus baru dibuat. Yang lebih seger yang mana? Yang baru. Rasanya di mulut yang lebih enak yang mana? Yang baru. Memang sesuatu yang baru itu menyenangkan. Ya, menyenangkan. Baju baru, kopiah baru, ya, menyenangkan. Karena itu dikatakan siapa yang syukur sama Allah Ta'ala, illa jaddadat indiyal busyra. Rasa senangnya itu tambah tapi model baru. Senangnya itu beda gitu loh. Di surga itu nanti dikatakan orang minum semacam ini, contoh ya, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ya, nanti di surga kalau kita minum, enak, alhamdulillah, nikmat. Minum yang tegukan kedua, itu rasa enaknya beda dengan yang pertama. Yang ketiga, rasa enaknya beda dengan yang kedua. Yang keempat, rasa enaknya beda dengan yang ketiga. Yang kelima, rasa enaknya beda dengan yang keempat. Terus rasa enaknya itu baru, enggak ada yang sama. Jadi kalau minumnya jeruk tuh, ya jeruk kabeh rasanya. Tapi rasanya tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, dan beda-beda semua. Nah sementara kalau di dunia kita minum jeruk, seteguk pertama enak, kedua enak, 20 teguk kemudian hambar. Betul ya? Hambar. Karena nikmatnya itu tidak tambah baru. Nah orang yang syukur, para wali itu karena hidupnya syukur terus, nikmatnya dikasih tambahan dan model baru. Maaf ya, Bu, saya mau kasih contoh boleh Bu? Suami soleh. Ya, suami yang soleh, ahli syukur. Itu kalau lihat istri, istrinya kira-kira berubah atau enggak berubah? Sabar toh Bu, kok berubah? Ya istrinya ya tetap sama. Ya ibu. Istrinya enggak berubah. Lihat istri ya, dengan sayang, dengan cinta, dengan takwa, bersyukur nih orang soleh ini. Alhamdulillah bojoku. Itu pandangan berikutnya sama Allah dirubah lebih nikmat lagi. Ketiga lebih nikmat lagi sehingga orang soleh itu tak pernah bosan menatap wajah istrinya. Masya Allah. Kenapa? Tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Coba yang haram, tontonan. Ayune, sak jam kemudian kok elek ya. Itu rahasianya para wali itu. Illa jaddadat indiyal busyra. Jadi senang lihat. Ada orang nanya sama saya, Habib, lihat boto gini bisa seneng. Boto ini loh boto tuh. Kayak tadi kan saya keliling, makanya duduknya terlambat ya. Saya keliling ngurus bangunan tuh. Karena nanti hari Jumat harus sudah bisa dipakai. 600 wanita harus tidur nyaman. Sisanya itu entah berapa ribu orang pria yang akan tidur di sini. Airnya enggak boleh telat, wudhunya harus nyaman, toiletnya harus selalu bersih, ya sampahnya enggak berserakan, makannya harus tersedia, sarapan, makan siang, makan malam, dan lain sebagainya. Jadi keliling gitu. Nyawang semen, nyawang besi kok seneng, kok bisa bahagia gitu.
Semen, besi dilihat kok bahagia. Ya itu syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nanti boto iso nyeneng hati. Nah ada orang lihat di rumahnya tembok kok tambah sumpek. Tembok meneh, tembok meneh. Kenapa itu? Karena tidak bersyukur. Illa jaddadat indiyal busyra. Maka itu rahasianya di situ. Kalau mau seneng, ya kalau mau seneng, ilmunya hanya satu, ilmu syukur. Dan itulah inti daripada Thariqah Syadziliyah. Thariqah Syadziliyah, thariqahnya Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili yang kemudian dilanjutkan oleh Ibn Athaillah Al-Askandari rahimahullah. Dan itu juga ciri khas thariqah Alawiyah, thariqahnya para habaib dan para masyayikh. Ya, para kiai juga banyak yang berthariqah Alawiyah. Itu intinya adalah betul-betul bisa syukur. Jadi kendaraan utamanya itu syukur. Nah kalau udah kendaraannya syukur tuh mesti ya seneng tok. Ada orang naik mobil, AC-nya mati. Ditanya sama orang, gimana rasa AC-nya? Oh Masya Allah, sejuk. Alhamdulillah. Apa cap AC-nya? Alami. AC alami itu belinya di mana? Buka jendela. Sama ketawa, meso. Syukur, nikmat. Coba kalau yang thariqahnya bukan thariqah syukur. Mobil kok ngepit nyawang wong sugih kok ya kayak ngono lho ya. Punya mobil kok gak syukur. Saya yang ngepit aja gembrobyos, alhamdulillah. Mau kamu tinggal numpak gembrobyos, podo gembrobyos sih. Tapi kan kamu kan tinggal duduk manis, gak ngapa-ngapain gitu kok ngucap alhamdulillah, susahnya luar biasa. Yang thariqahnya syukur itu hidupnya senang terus. Yang hidupnya senang terus. Gak akan kehabisan energi. Orang senang itu gak akan susah. Sejak kapan orang senang jadi lelah? Ada. Nanti dia akan dikalahkan oleh tubuhnya, iya. Judulnya keturun, orang turu. Lain loh ya. Tidur sama tertidur, beda atau sama? Beda, kalau tidur memang niat mau tidur, Ustadz Iis tidur, niat mau tidur, ya Ustadz Fuad niat mau tidur, Zaini niat mau tidur. Kalau Gus Kafa tertidur, karena capek kerja bakti nggak mau mandek ubah tertidur. Begitu tertidur susah bangun. Namanya juga tertidur, artinya tubuhnya itu yang kalah tuh tubuhnya. Tapi kalau rohnya senang, orang senang itu enggak punya kesel. Saya belum pernah ketemu orang senang kesel, itu aneh itu. Itu pengakuan yang palsu. Aku bahagia tapi capek, aneh itu, enggak ada. Orang bahagia itu enggak akan lelah, seneng tok. Contoh, ya contoh. Temanten baru. Prosesi pernikahan itu melelahkan atau enggak melelahkan? Melelahkan, tapi sambat kesel? Enggak. Mesem ya, sumringah. Karena bahagia. Orang naik gunung. Ini ada teman saya Mas Satya, ini jam 10 mau naik kereta ke Jakarta kalau enggak salah. Itu di belakang sana. Itu mau naik ke puncak Everest, betul Mas Satya? Nah, katanya gitu, mau ke Mount Everest. Mount Everest ini itu. Mount Everest dulu. Itu Mas Satya mau ke Mount Everest. Insya Allah selamat, sehat walafiat. Ya cepat balik nanti biar cerita sama saya pengalamannya ketemu apa di sana. Ya, naik ke Mount Everest, jauh harus naik kereta ke Jakarta karena menghargai waktu cari ilmu, istiqomah ngaji Jumat di sini, pengen hadir, direwangi capek-capek naik kereta api, kemudian nanti terbang entah kemana itu yang ada Mount Everestnya, capek, sampai di sana daki gunung capek gitu ya. Tapi apakah capek? Enggak, kenapa? Seneng. Ya senang. Orang yang cari duit dengan senang hati. Ditanya kesel kamu, duit kok. Senang. Orang ditelepon, mohon maaf ya. Misal kita di rumah lagi capek pol. Terus ditelepon teman kita ada di Banyuwangi, satu atau ya? Di Banyuwangi. Kang, ya. Alhamdulillah aku untuk rezeki.
Iki ana 200 yuta, 200 yuta. Paranono saiki yo, hadiah nggo kowe. Ora iso tak transfer iki, ana cash. Siap, saya mau nanya, sambat kesel atau mangkat? Kesel atau berangkat? Capek atau berangkat? Lo katanya tadi capek. Ternyata rasa senang itu bisa menyingkirkan rasa capek. Makanya kalau ada istri disuruh masak buat suami, ya istri dimintai tolong suami jawabannya lelah, maka cintanya dipertanyakan. Kalau ada suami dimintain tolong sama istri, suami ya istrinya minta tolong pijetin, suaminya ngomong gitu, ya istrinya ngomong capek, berarti juga tadi cintanya dipertanyakan. Sama kalau suami diminta tolong sama istri, tolong jawaban suaminya kesel aku, berarti cintanya dipertanyakan. Karena orang kalau cinta kan mesti seneng ya, seneng. Dulu diminta tolong sama calon istri, minta tolong, aku tolong dibelikan permen ya Kang ya, permen coklat. Oh siap. Orangnya di Solo. Terus ngomong, mohon maaf, permennya adanya di Surabaya. Ngomong kesel apa mangkat? Kesel-kesel tetap mangkat. Karena seneng. Ini kita bahas bab seneng tadi lo ya. Dari berbagai macam sudut, senang. Bayangkan kalau rasa senang itu nempel sama kita. Seneng yang sesaat, tadi kan orang mau nikah, senengnya cuma sesaat. Orang mau dapat duit, senengnya cuma sesaat. Lah kalau seneng, farah billah, farah ma'allah. Seneng karena Allah, seneng bersama Allah, lengket. Bisa kesel enggak orangnya? Enggak iso. Seneng terus. Jadi mesem tuh gampang, kita disuruh mesem susah. Kok cari momen dulu. Lu mesem ora iso, mesem ora iso. Lu saya pernah ketemu orang begitu, senyumlah kamu, enggak bisa. Senyum karena Allah, bab Allah iki ora iso. Susah. Senyum. Kenapa bisa senyum? Karena dia senang. Karena dia senang. Kenapa dia senang? Karena dia sudah terlatih melihat nikmat Allah yang ada dalam dirinya. Sehingga kalau ada hal yang enggak enak, mengalihkannya gampang. Contoh lagi, boleh? Pemirsa, sahabatku dimanapun antum berada, contoh nih. Air ini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini bagian dari contoh loh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Air ini menghapuskan apa? Dahaga alias haus. Ngelak, haus, dahaga. Atasan orangnya. Orang kalau haus, dahaga, ngelak, minum, maka dahaganya insya Allah akan hilang. Meskipun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua minuman tidak bisa menghapuskan dahaga. Yang bisa menghapuskan dahaga hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara yang Allah ajarkan adalah dengan minum. Tapi enggak harus minum. Ada orang yang dahaganya terhapuskan hanya dengan zikir. Karena yang hapuskan Allah. Enggak bergantung sama minuman tuh enggak. Cuman normalnya dengan minum nanti Allah akan menghapuskan dahagamu. Allah yang menghapuskan. Minum. Tadi saya dahaga, saya haus. Dengan izin Allah saya minum. Ya, atas kehendak Allah dahaga saya dihapus. Jadi caranya kan mudah. Kalau dahaga ada air tinggal minum. Betul? Kalau airnya enggak ada kopi, tinggal minum kopi. Kalau kopi enggak ada wedang jahe, minum wedang jahe. Wedang jahe enggak ada, ternyata di meja makannya dia ada jeruk, ada wedang jahe, ada air, minuman macam-macam itu.
Dia kalau haus kira-kira santai atau enggak santai? Santai, tinggal ambil selesai, betul? Maksud saya apa? Orang yang hidup ini, orang yang hidup bisa saja dahaga. Tapi kalau minumannya banyak kan menghapus dahaga itu insya Allah mudah, betul atau betul? Orang hidup bisa saja sedih, orang hidup bisa saja susah, tapi kalau dia punya bahagia banyak kan tinggal ambil bahagianya saja, selesai harusnya sedihnya, betul? Maka kalau orang tetap sedih terus, dikasih tahu bahagialah kok nggak bisa, berarti dia nggak punya cadangan bahagia. Inilah orang yang kufur nikmat luar biasa. Masuk. Paham? Ini rodo abot titik lo ya. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Mas Satya kalau mau jalan bismillah. Ya, enggak apa-apa, jalan dulu Mas Satya. Nanti sambil ngikutin live bisa. Ya, saya enggak mau jenengan kemurungsung nanti. Ya, rumahnya sendiri. Sahabat saya gitu enak, kalau mau ngaji, mau jalan-jalan kan, yang jalan kan tetap ngaji, ada urusan yang harus diselesaikan. Bisa mengutamakan majelis daripada urusannya itu kan luar biasa. Masya Allah la quwata illa billah. Sampai di sini paham belum? Apa yang dipahami? Hah? Jadi kalau kamu kalau bahasa Jawa ini kalau disuruh seneng terus tetap sama pendiriannya apa namanya? Bekekeh ya. Ini bahasa yang udah lama nggak saya pakai, bekekeh itu. Bekekeh itu, enggak mau dengarkan ya. Bekekeh sama karepnya, sama maunya. Seneng kowe, ora iso. Mesem ora iso. Dikasih tahu bilang enggak bisa, enggak mau. Berarti dia tidak punya cadangan bahagia. Pertanyaan saya, orang hidup enggak punya cadangan bahagia. Aslinya melek apa merem? Aslinya melek apa merem? Orang hidup enggak punya cadangan bahagia itu dia sebetulnya matanya terbuka atau terpejam itu. Nikmat Allah kan banyaknya luar biasa. Lah kenapa kok kekeh sama sedihnya itu loh kenapa? Sedihnya kan di satu titik, jangan biarkan itu ngerusak hati, langsung lirik yang enak karena yang enak itu banyaknya luar biasa. Sedih itu boleh, bukan nggak boleh sedih, tapi jangan biarkan sedih itu tinggal, mampir monggo, tapi ndang minggato. Ya, katakan sama sedih, mampir monggo, tapi ndang minggato. Jangan kamu mau tinggal di sini, barang ra enak kok. Arab tinggal, minggato, silakan pergi. Nah, ini kalau kita sadar model cara hidup begini, ini cara hidupnya para wali itu gitu tuh. Gak mungkin dia akan susah selamanya, susah berkepanjangan, enggak. Kadang kala ono ada waktunya sedih, judulnya kadang kala. Bisa jadi suatu ketika mengalami rasa sedih. Tapi yang terjadi saat ini di masyarakat tiap saat sedih. Tiap waktu sedih, tiap hari sedih. Ada apa ini gitu? Masalahnya apa? Masalahnya 17 rakaat gak pernah difikir. Al-Fatihah dibaca 17 kali gak pernah dihayati. Al-Fatihah itu bismillah terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Kanjeng Nabi ngajari SAW habis sholat disuruh ngucap apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Syukur dulu baru ibadah yang bagus. Karena ibadah kalau dengan syukur mesti enak. Ibadah itu kalau dengan seneng enak atau enggak enak? Enak.
Kalau dengan nggak seneng, abot. Antum semua ini jangan samakan dengan orang lain, mohon maaf. Orang lain mungkin yang belum biasa ngaji, suruh ibadah ngaji. Ngopo kuwi sila kemeng sikil. Nyawang ustate kaya ora bosen. Ben Jumat ya dheke meneh. Apa ora bosen? Omongane ya kuwi-kuwi. Apa ya ora bosen? Itu kalau mungkin orang yang belum suka kan begitu ya. Sama seperti kita kalau diajak, misalnya kita diajak lihat, saya suka lihat wayang kulit, saya seneng gitu, wayang kulit. Kan lucu tuh ya, menyenangkan. Satu manusia bisa suaranya, aktingnya macam-macam, mewakili banyak karakter, seneng. Dari kecil saya suka itu lihat. Walaupun saya nggak hafal tokoh-tokohnya, mumet mau ngapal no ya, banyak sekali itu. Tapi seneng. Apalagi dulu zaman TVRI, zaman dahulu kala. Itu saya paling suka lihat wayang orang. Nanti kalau sudah raja sama anaknya gitu ya. Terus muncul Semar Gareng Petruk Bagongnya keluar. Wah, zaman dahulu kala itu menyenangkan. Tapi orang yang gak senang sama wayang kulit. Terus dijak nonton wayang kulit. Apa? Betul kan ya? Dia mungkin hadir, tapi dia tersiksa, gak menikmati. Itu namanya melakukan kegiatan tanpa rasa senang. Nah bayangkan kalau kita sekarang ini, kita ini ibadah dan seneng loh. Ibadah yang namanya cari ilmu tapi seneng. Makanya ya gak kerasa kesel kadang-kadang itu kok, gak serampung ya. Kok waktunya berlalu dengan cepat, kok udah selesai, rasanya masih pengen duduk, kok kudu kon mulai barang ki lho. Kok dadak mulai ngopo gitu ya. Tekan omah mumet meneh gitu. Mungkin ada yang begitu, kok di majelis wah senang saya, senang. Senang ini suatu pangkat yang sangat tinggi. Dan itu akan kita dapatkan kalau kita melatih. Makanya orang itu disuruh menghadirkan nikmat Allah. Kalau habis sholat loh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dia coba dipikir satu aja lah, nggak usah 33 nikmat, satu nikmat terus disyukuri. Alhamdulillah, puju ayu, alhamdulillah, puju ayu, alhamdulillah, puju ayu. Boleh enggak gitu? Boleh mau bojone dhewe kok ya. Aja bojone wong mbok alhamdulillah, ngawur gitu. Itu maksiat namanya maksiat menggunakan lafal zikir. Enggak, suaminya di alhamdulillah. Apalagi kalau sholat berjamaah sama suaminya, di belakang tuh istrinya sama lihat punggung suami, alhamdulillah. Begitu suaminya noleh, alhamdulillah, mbek mesem deh. Rampung suaminya nanya baru, kowe mesem-mesem mau ngopo? Lah seneng nyawang awakmu gitu. Itu kan indah. Disuruh istighfar, menghadirkan nikmat. Saya sekarang kalau ketemu orang tak tanyai, kamu punya nikmat apa? Biasa aja, Beb. Ya hidup biasa begini-begini. Gak tahu loh. Dalam nikmat itu gak sadar. Dalam nikmat gak sadar. Loh saya itu dulu waktu masih remaja, sekarang kan saya masih anak-anak. Dulu waktu saya masih remaja, itu di Pasar Kliwon ini ada satu namanya Syekh Soleh. 5 waktu ke masjid. Ya 5 waktu ke masjid, udah tua renta 5 waktu ke masjid. Itu istrinya jual rujak, enak rujaknya. Orangnya alim, berilmu. Rumahnya sak kotak, ya Allah 3 kali 3 itu rumahnya itu. Depan buat jual rujak, belakang buat tidur. Tidurnya di amben gitu. Nah saya suka merguru ke situ. Nggak beli rujak, podo gak duit soalnya. Ya sama-sama nggak punya duit, duduk di situ. Ngobrol, ya kadang beliau bahas Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, orang-orang alim itu kan kadang-kadang ya nggak dikenal sama orang, dianggap opo ngono ya. Apalagi kalau nggak punya duit, suka disepelekan. Padahal ilmunya luar biasa.
Itu saya nanya, hidup begini bagaimana? Alhamdulillah nikmat pol. Gak pernah mengeluhkan urusan al-fulusu wal duit itu gak pernah. Urip kok kaya ngene, omah sak kotak. Kalau kali banjir, kemasukan tuh air sampai ke rumahnya. Gak pernah ngeluh. Sumringah bahagia, 5 waktu sholat di masjid. Senangnya luar biasa. Bisa ke masjid, senangnya luar biasa. Duduk bahas ilmu, senangnya luar biasa. Dan umur segitu tua masih kerja. Kerjanya apa? Jual celana kolor. Celana kolor tuh, katok kolor yang putih itu loh ya. Kalau itu asli kolor kan itu ya. Kalau yang sekarang kan kolor-kolor gak jelas tuh ya. Dibilang kolor tapi kok harganya 400.000 gitu ya. Kolor yang kain apa itu? Kayak goni itu yang masih kain primitif itu kan. Kolor. Harganya waktu itu tuh kain kolor apa celana kolornya dijual 700 rupiah. Saya masih ingat tuh angkanya. 700 rupiah, keliling jual celana kolor 700 rupiah. Itu keuntungannya 200 rupiah. Jadi buat sendiri ya, keuntungannya 200 rupiah. Keliling 1 hari belum tentu laku 1. Belum tentu seminggu laku. Tapi gak pernah ngeluh, gak pernah seneng terus. Nah kok sekarang saya ketemu orang hidup naiknya motor, handphonenya bagus, sambatnya duit, ki waras po gendeng. Loh boleh nggak punya uang? Boleh. Boleh kan ya? Boleh. Boleh kita ngomong dengan santai. Ya saldo menipis bib, mesem. Alhamdulillah. Tapi bojo soleh, solihah kalau istri jawab begitu. Anak lucu, urusan duit gampang bib bisa dicari. Yai duit gampang. Itu baru namanya santri, seneng gitu. Ini sekarang enggak. Kamu kenapa kok wajahmu murung? Mau pulang ke rumah, Yai, Habib, Ustadz pulang ke rumah. Lah kenapa pulang ke rumah kok murung? Enggak bawa duit. Lu enggak bawa duit kok murung kenapa? Ya nanti ketemu istri yang ditanya duit. Jadi saya nanti mau ketemu istri takut ditanya duit. Jadi sumpek duluan sebelum ketemu istri. Oh begitu. Jadi kamu salah konsep dalam berumah tangga. Kenapa? Dari awal kamu menjanjikan duit untuk istrimu. Wila salahmu. Salah gitu. Janjikan sama pasangan jangan al-fulusu wal duitu. Janjikan sayang meskipun aku tak bisa memberikan dunia kepadamu. Insya Allah akan kupersembahkan surga untukmu. Langatem. Loh kamu yakin bisa persembahkan surga untukku? Yakin. Kenapa? Karena aku akan sholat 5 waktu berjamaah bersamamu. Masya Allah. Ngaten jenengan. Ini kalau konsepnya begitu akan senang terus. Senang. Ini bahas senang aja 1 jam kurang dikit. 45 menit atau 50 menit. Berapa menit tuh? Bahas senang. Hah? Lupa. Saking senangnya lupa Ustaz Teis. Ini baru 1 kata, senang ya, senang. Caranya syukur. Nah syukur tuh gimana? Tunjukkan. Nah kalau mau nunjukkan harus merasakan. Maka dilatih. Nah kalau nggak dilatih ya nggak iso. Saya tuh latihan mensyukuri minum air. Ini tak latih. Dirasa-rasa loh. Caranya gimana? Ikut cara Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ikut cara Nabi ya nggak iso. Ikut cara Nabi. Minumnya itu ya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah enak pol. Alhamdulillah. Dilatih. Nanti itu jadi, oh enak ya. Selonjor tidur, coba dilatih dirasa loh. Selonjor, ya Allah alhamdulillah enak selonjor gitu. Nah kapan kamu sempat merasakan nikmatnya selonjor? Kakean pola. Oh selonjor itu nikmat kok nggak dirasakan. Rasakan gitu, nanti kan seneng. Jadi setiap sudut tuh seneng. Buka keran, kena air. Ya Allah, seger alhamdulillah, enak. Indah. Gak dirasakan. Makanya
Thariqah Alawiyah atau Syadiliyah, itulah intinya, syuhudul minnah. Bisa melihat nikmatnya Allah Ta'ala. Dirasakan betul, enak gitu. Ya, nikmatnya luar biasa. Ganjaran itu kan termasuk nikmat yang paling besar ya. Luar biasa. Makanya saya kalau memotivasi Ustadz I sama teman-teman yang relawan di sini itu sederhana. Teman-teman saya tukang-tukang ini kan kerja. Dapat gaji ya, dapat gaji. Cari rezeki halal, itu semangat. Semangatnya diantara karena rezeki halal. Dapat nominal. Lah yang kerja dapat nominal aja semangat. Lah masa kamu dapat pahala luar biasa kok gak semangat, kan anehnya luar biasa. Motivasinya kan harusnya lebih besar. Siapa yang gaji saya? Atau ada yang gaji saya? Nggak ono kan? Habib saya gaji bulanan sekian, ono? Nggak ono. Nggak ada yang gaji saya. Yang nagih banyak. Ya yang nagih banyak gitu. Tapi saya senang dan termotivasi, semangat gitu. Melakukan yang bisa dilakukan, yang penting halal. Ngajak yang bisa diajak, yang penting nggak merendahkan diri, nggak merendahkan orang. Sesuai aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng, lah seneng itu energi. Nah orang sekarang banyak, ada yang minum madu, ada yang minum vitamin ini, ada yang suntik vitamin. Nah kalau hatinya nggak seneng ya percuma. Tapi kalau hatinya seneng, insya Allah itu nggak butuh vitamin-vitamin tambahan-tambahan, itu nggak butuh. Karena seneng itu akan membuat sel-sel di tubuh memproduksi ya apa yang kita butuhkan. Diproduksi dengan benar. Sempurnipun Kang Kadah, yuk sedikit belajar boleh ya. Tubuh manusia. Allah Ta'ala itu menciptakan manusia dengan ciptaan yang indah dan sangat sempurna. Menciptakan manusia. Jangan kamu kira kamu sendiri. Kadang-kadang kita tuh suka ngomong saya sendiri. Ngawur kamu, sejak kapan kamu sendiri? Manusia itu bukan makhluk individu yang hidup sendiri, enggak. Meskipun di tengah hutan yang enggak berpenghuni. Di dalam gua yang enggak ada manusia, di planet bulan yang tidak ada penghuninya. Manusia itu sendiri gak akan pernah sendiri. Kenapa? Karena di tubuh manusia itu penuh dengan makhluk. Di tubuh kita ini kan banyak makhluk. Kalau makhluk-makhluk di tubuh ini tidak bekerja, mati kita. Betul? Kalau makhluk-makhluk di tubuh enggak bekerja, mati kita. Itu yang bakteri-bakteri pengurai yang ada di perut ini yang kita makan nih, kalau enggak diuraikan sama makhluk-makhluk Allah yang kerja di perut, Masya Allah itu bisa keracunan kita. Ya bisa keracunan. Ini kalau tidak ada yang produksi darah, enggak ada yang produksi ini, enggak bekerja nih sel-sel ini, jadinya apa kita? Allah Ta'ala tundukkan semua makhluk walaupun kita diem ngelamun yang di dalam kerja. 24 jam tanpa henti. Yang merintah siapa? Allah. Nah cuman kalau kitanya seneng, yang di dalam itu kerjanya juga sama seneng. Bos saya seneng. Seneng semua. Kerjanya sama seneng. Jadi produksinya itu lancar. Darahnya pun jadi indah. Jantungnya jadi asyik. Karena manusianya ini senang sehingga penghuni di dalam tubuhnya ikut senang. Di sekitarnya, di luar tubuhnya juga ikut senang. Makanya kalau kamu nggak percaya nanti uji coba sama tanaman. Beli pot, kasih tanaman satu. Tiap hari prengutono bentakno. Apa kuwi? Bentakno. Yang satu kamu taruh di sisi rumahmu, yang lain tiap hari kamu mesem, seneng, kamu cantik, soponan. 1 bulan cek nanti. Gimana hasilnya bunga yang di sana dengan bunga yang di sini? Itu pasti beda, itu udah banyak yang neliti itu ya. Pasti beda. Karena senang kita itu berpengaruh ke dalam dan berpengaruh keluar. Makanya kalau kita mau hidupnya nikmat, ya itu tadi itu. Belajar menikmati yang ada nih. Yang ada dinikmati, air dinikmati, disyukuri, alhamdulillah. Kopi, oh ini lupa, kopi belum dibahas. Monggo diunjuk. Iya, yang Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim.
Kalau alhamdulillah minumnya pelan-pelan kan bisa dirasakan ya. Nah kalau minumnya yang dirasakan ya ada benda cair masuk kerongkongan, masuk ke perut gitu ya. Dan bisa dirasakan, terlampau cepat dia lewat dari lidah. Sementara alat pengecap itu lidah. Maka biar bisa dirasakan lama-lama di lidah. Alhamdulillah enak. Tidak perlu satu gentong, itu tidak perlu. 3 kecap itu sudah nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Makanya seorang istri yang cinta pada suami, dia tak butuh berlama-lama dengan suaminya. Dia katakan, sesaat menatap wajahmu cukup seminggu bagiku. Masya Allah. Seneng sawang, nikmat. Habis itu dia aktivitas lagi. Aktivitas lagi. Jelas semuanya? Udah, ini sudah 1 jam. Ya sudah 1 jam kurang lebih saya. Tadi kan rangkaiannya majelis ilmu dan zikir. Zikirnya di awal sudah, ilmunya juga sudah tinggal kita praktek. Ya memang ngaji di sini ya modelnya ya begini nih. Entah ilmu yang didapat apa, wallahu alam. Karena setiap orang itu dapatnya beda-beda. Ada yang satu dapat mulai tak nyawang bojo aku. Asli lali duwe bojo. Ada itu yang dapatnya begitu lali. Tadi lihat tanaman mungkin oh ya tenan yo. Latarku jembar. Ora tahu aku menikmati latar, melumah neng latar ya ora tahu gitu. Padahal melumah di latar nyawang langit itu kan nikmatnya luar biasa kok dadak ruwet lu ngadoh. Aduh, nikmati latar itu, Masya Allah. Ada yang punya orang tua nggak pernah menikmati orang tuanya. Masing-masing itu dapatnya beda. Rasakan pokoknya satu demi satu nikmat Allah tuh setiap hari ditambah disyukurnya. Oh ini tak rasa no, ini rasa no. Kalau udah semakin banyak nikmat yang bisa kita rasakan, sumpek itu bingung mau mampir. Sumpek mau mampir bingung, mampir aja bingung dia. Begitu mau mampir kita langsung, sorry bro, noleh kita. Lihat yang lain. Gak akan kita toleh dia. Karena kita langsung bisa merasakan nikmat. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Jadi kita bisa ngusir sumpek itu hanya dengan segelas air. Disyukuri tapi air tadi ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah ya Allah. Ngombe banyu penak ngene kok dadak mumet mikiri bojo ya Allah gitu ya. Timbang mumet geledak kayak iso ngombe banyu aku lah ya. Diinfus ya, rumah sakit. Naudzubillah min dzalik. Syukur alhamdulillah. Istrinya juga begitu. Setelah itu berdua ketemu. Satunya mesem. Loh, kamu kok senyum kenapa? Airnya enak, bodoh kepini penak. Ya, akhirnya damai itu. Karena dalam syukur. Nah ini insya Allah kalau kita ajarkan yang begini ke keluarga kita, ke masyarakat kita, sahabat kita, nanti itu setiap rumah akan jadi baik. Kalau rumah semakin banyak yang jadi baik, maka lingkungan jadi baik. Kalau semakin banyak lingkungan jadi baik, berarti desa, kota jadi baik. Semakin banyak desa kota jadi baik, Indonesia jadi semakin baik. Kalau Indonesia semakin baik, maka bumi akan menjadi baik. Maka kiamat tidak akan terjadi saat ini. Karena masih banyak orang baik. Maka enggak usah mikir bab kiamat. Mikir saja persiapan menghadapi kiamat. Persiapannya apa? Yuk jadi orang yang bisa menikmati. Saya semalam nasehatin ibu-ibu yang duduk sama saya. Saya bilang mohon maaf Bu, Anda ini masuk deretan usia kematian. Sepuronipun kang kata, umurmu 60, kamu 61. Mohon maaf. 60 sampai 70 itu deretan antri mati. Lu bener. Ini harus disadarkan, deretan antri mati. Tapi ya kamu jangan ngomong sama orang begitu, jangan loh ya. Ini kan saya sama sahabat-sahabat saya sendiri, tidak apa-apa dalam rangka ngingetkan.
sama-sama mengingatkan gitu. Deretan antri mati, 60 sampai 70. Kamu berapa? 60, kamu 61. Lah, bariki mati. Bariki mati, asli mati. Ya. Karena itu, tulung, ojo sumpek. Jangan sisakan hidupmu ini, sisa hidupmu, kamu isi dengan sumpak. Berarti kamu sangat titik. Paham ya? Nggak usah dijelaskan. Yang nggak paham ya sudah, nggak usah paham. Kalau kamu pandai, nah berarti titik-titiknya paham kan ya? Kalau kamu pandai, kamu akan katakan pada sumpek, aku moh sumpek. Nyawang anak, aku pengen seneng. Nyawang mantu, aku pengen seneng. Walaupun mantunya, gitu ya. Masa nggak ada sisi yang menyenangkan? Nggak mungkin toh ya. Udah cukup masa-masa ruwet sama mantu. Mantunya kaget. Loh sekarang kok mertua saya berubah jadi baik. Sadar meh mati, aman. Paham ya? Nah ini nanti orang tahu jadi nilainya hidup ini suruh seneng gitu loh. Kan semalam saya ngomong, bayi lahir itu kan buat sekitarnya seneng ya. Bayi lahir itu sebetulnya kan dia juga seneng bayinya. Makanya bayi itu aromanya menyenangkan. Mohon maaf, pantat bayi itu menyenangkan. Buktinya bendino diambungi mbok. Tidak dikasih bedah, tidak dikasih apa loh. Mesti asli, original. Makanya kalau kata guru saya, almarhum Habib Anis itu kalau bayi baru lahir, belum kena sentuhan siapapun. Coba dicium aromanya, beda tuh aromanya. Kenapa? Masih aroma sentuhan tangan-tangan malaikat. Baru lahir loh ya, belum kena sentuhan kayu putih, lain lagi. Ya minyak telon itu beda, masih baru lahir. Itu aromanya itu nikmatnya luar biasa. Masih baru, tanya sama dokter kandungan yang biasa terima bayi itu. Aroma tangan-tangan malah malaikat. Bayi lahir tuh seneng, sekitarnya seneng. Semua orang ikut senang. Itu ada pesan, kehidupan itu harus membuat orang senang. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Sing apik ki mesti seneng. Loh tapi kan ada orang sedih, ya betul sedih itu ada. Bukan enggak ada, tapi enggak boleh berkelanjutan. Enggak boleh berkepanjangan. Mampir monggo, tapi dang minggato. Enak loh? Udah gitu aja hidup. Gampang, jangan dibuat susah. Makasih. Pengumuman dari saya, Jumat depan pengajiannya ganti judul. Pengajiannya tidak libur hari Jumat, tapi ganti judul. Judulnya adalah duduk bareng, santai, tabuh rebana, sambil ngopi bersama tamu-tamu hall. Karena Sabtu kan ada hall insya Allah. Jadi malam Sabtu itu malam hall, di sini banyak tamu. Jenengan kalau ke Pasar Kliwon, ya jangan bawa mobil, nggak akan sampai nanti. Ya, nggak akan sampai. Bawa sepeda ontel atau ngojek saja, ya atau bawa motor nanti parkirnya agak jauh gitu. Kemudian jalan kaki sambil belanja, karena banyak kios-kios dadakan jual pernak-pernik Islami dan lain sebagainya. Kemudian untuk ibu-ibu, mohon maaf, Jumat malam ibu-ibu sudah tidak punya tempat di Majelis Ar-Raudhah. Ya Bu, enggak punya tempat. Kenapa? Tempatnya dipakai tamu perempuan bermalam. Jadi selain yang nanti saya kasih kartu untuk wanita, itu tidak bisa masuk. Yang bisa masuk hanya yang tinggal di sini terdaftar untuk tidur, itu tamu-tamu hall. Nah terus kami gimana Bib Jamaah Raudhah? Nonton dari YouTube. Tapi Sabtu pagi ya ibu-ibu jam 9 usahakan ikut haul Habib Ali Habsyi. Bapak-bapak juga jangan sampai enggak ikut haul. Karena itu adalah gurunya guru saya. Soko guru saya ya, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Biar dapat barokah. Di mana Habib? Ya kan pusatnya di Masjid Riyadh. Tapi mau sampai ke sana kan ya perjuangan luar biasa. Biasanya ada yang
sampai di perapatan Pasar Liwon, ya. Kan sampai di sana ada yang di ujung Semanggi sana. Lah kalau jenengan mau agak nyantai, berjuanglah masuk ke sini kalau masuk bisa. Ya berjuanglah ke sini, duduk di sini nyantai. Nah, ibu-ibu bisa masuk ketika hari haulnya itu bisa. Tapi nanti begitu haulnya selesai, kita akan mulai minta yang bukan tamu untuk keluarlah lagi. Kenapa demikian? Demi menjaga kenyamanan tamu sama menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena yang tidak bertanggung jawab itu iya memang menjadi ketentuan alam itu. Ada saja yang seperti itu. Ya kita mengantisipasi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan seperti dompet hilang, handphone hilang. Ya, jangan sampai terjadi yang semacam itu. Makanya kita batasi yang datang harus mendaftar yang tinggal di Majelis Ar-Raudhah. Kalau bapak-bapak bebas, gak pakai pendaftaran, silahkan datang, siapa cepat dia dapat. Tapi ya tetap awasi barangnya masing-masing, jangan prasangka buruk pada siapapun, yang penting kita waspada. Karena kejahatan itu bisa terjadi dimanapun kita berada. Jelas sampai di sini? Kemudian yang kedua, untuk semua yang mau ikut andil dalam proses pembangunan, perluasan Majelis Ar-Raudhah dan pelunasan hutang tanahnya, maka bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Insya Allah berapapun sumbangsi yang antum berikan ke kami akan bawa barokah dan manfaat untuk orang banyak. Bukan untuk antum saja, tapi untuk siapapun yang hadir di Majelis Ar-Raudhah, dan itu bisa ditanyakan kepada siapapun yang pernah datang ke sini. Kalau yang datang ke sini insya Allah nggak pernah dimintai uang, nggak pernah ada iuran, nggak pernah ada diedarkan kemudian celengan, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada. Kita cuma ngasih tahu yang mau ikut andil silahkan. Dan di sini semuanya gratis, nggak pernah mungut biaya. Semua digunakan untuk manfaat orang banyak. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk semua yang udah membantu dan menyumbang, dan yang mendoakan, dan yang memberikan tenaga dan pikirannya untuk majelis ini. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, wa khatafa badru tamami, mithala husni ma ra'aina fil iraqaini wa syami, rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami, wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami, wa karimil arwah minna, biliqa khairil anami, wa balighil mukhtara anna min salatin wa salami, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Silakan dibagikan hidangannya seperti biasa. Untuk selanjutnya tempat wudhu dan toilet pria nantinya ada di pojok sana. Hari ini masih dipakai putri karena yang putri belum jadi. Yang selanjutnya akan ada di pojok sana, yang bawah udah